untuk meriksa itu tuh fungsi atau bukan gitu. Kalimat ini bilang untuk periksa F dari A ke B itu fungsi atau bukan, cukup memperhatikan himpunan A. Bener kan? Jika semua anggota himpunan A dipasangkan hanya satu kali, maka relasi tersebut merupakan fungsi. Setuju nggak? Kemarin kan kita meriksa fungsi kayak gitu. Kan Bapak bilang, cukup periksa si domainya aja. Cukup kalau misalnya dari A ke B, cukup periksa A-nya aja. Apakah A-nya semua anggotanya berpasangan hanya satu kali gitu kan? Ya, jadi kalimat ini tuh bilang itu gitu. Maka relasi tersebut merupakan fungsi. Sementara nih, untuk mengetahui sifat-sifat fungsi F dari A ke B, cukup memperhatikan himpunan B. Memerhatikan apa memperhatikan sih sebenarnya? Bahasa Indonesia ini mah. Tanya Pak Irfan. Ya, dari A ke B cukup memperhatikan himpunan B. Oke. Jadi intinya kayak gini, kalau meriksa itu tuh fungsi atau bukan, kita lihat A-nya kan. Tapi kalau di sifat-sifat kita hanya lihat A-nya tanpa melihat B gitu. Nggak usah dipeduliin B, kasarnya kayak gitu ya. Kasarnya kayak gitu. B mah nggak usah dipeduliin. Nah, tapi di sifat-sifat fungsi ini kita memperhatikan himpunan B gitu. Oke. Jadi sifat-sifat fungsi itu ada 3. Ada fungsi satu-satu, ada fungsi pada, ada fungsi satu-satu pada. Fungsi satu-satu nama kerennya injektif, nama lainnya gitu ya. Fungsi pada, surjektif, mana fungsi pada? Surjektif, ya deh. Terus fungsi satu-satu pada itu bijektif. Lah nggak ditulisin, ya. Ini satu-satu pada ini ya. Gitu sama aja. Itu nama kerennya bijektif. Oke. Kita ke fungsi satu-satu dulu. Agar Anda mengerti pengertian satu-satu, lakukan dan diskusikanlah aktivitas seperti ini memperoleh kesimpulan yang diinginkan. Oke, diskusi. Nah, oke, yang diskusi Bapak langsung aja deh ya, Bapak langsung aja. Bapak langsung klaim. Pertama, kita kan mau meriksa ini tuh fungsi satu-satu ya. Ini judulnya fungsi satu-satu. Jadi kita bakal meriksa ini tuh fungsi satu-satu atau bukan. Pertama, kita jelas harus periksa apa itu tuh fungsi atau bukan dulu kan. Oke, yang A fungsi atau bukan? Fungsi. Iya, Fungsi. fungsi. Yang B fungsi bukan. Bukan. Alasannya? Karena yang empatnya nggak tepat Iya, satu. betul. Nah, ya, karena yang 4 tidak berpasangan itu alasannya. Oke, yang lainnya ngerti? Ini Bapak callback yang kemarin ya, review yang kemarin ya. Yang C fungsi bukan? Iya, Ya, fungsi. Yang D fungsi atau bukan? Bukan. Bukan. Oke, karena yang B sama yang D bukan fungsi. Tadi kan gitu ya. B sama D bukan fungsi. Kita nggak usah meriksa apakah B sama D itu fungsi satu. Fungsinya aja udah nggak lolos. Gitu ya. Jadi kita tinggal meriksa A sama C. A sama C kan fungsi. Nah, sekarang apakah A ini fungsi satu? Apakah C ini fungsi satu? Gitu, ngerti ya? Yang B sama D pun nggak usah diperiksa karena B sama D udah bukan fungsi. Kalau B sama D bukan fungsi, nggak bakal ada pertanyaan. Apakah B sama D bukan fungsi nih? Apakah B sama D fungsi satu-satu? Nah, ya jelas bukan lah. Kan bukan, B udah bukan fungsi. Ngerti ya? Jadi kita akan periksa A sama C. Apakah A sama C itu fungsi satu-satu? Oke, sekarang Bapak mau mengklaim. Bapak mau mengklaim. Yang A itu fungsi satu-satu. Yang C juga ternyata fungsi satu-satu. Kalian perhatikan yang B-nya aja. Ya, untuk memeriksa itu tuh fungsi satu-satu atau bukan, kalian periksa yang himpunan ini gitu, himpunan kodomainya. A berpasangan satu kali, B berpasangan satu kali, C berpasangan satu kali, D berpasangan satu kali. Oke, ini disebut fungsi satu-satu. Sekarang lihat yang C. A berpasangan satu kali, aduh, ya. B tidak berpasangan, C berpasangan satu kali, D berpasangan satu kali, E berpasangan satu kali. Oke. Ternyata yang C juga fungsi satu-satu. Oke, karena belum ada contoh yang ekstrim jadi Bapak belum mau nanya ngerti gitu ya. Jadi dalam kondisi seperti ini dan kondisi seperti ini bisa dibilang fungsi satu-satu loh gitu.
Ya, kondisi kayak gini nih, B tidak berpasangan, ini masih bisa dibilang fungsi satu-satu. Oke, sekarang kita ke contoh 5.10. Oke, Bapak langsung aja ya. Yang A ini fungsi, oke. Yang B fungsi, yang C juga fungsi. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, sekarang tinggal periksa. Apakah mereka fungsi satu-satu atau bukan? Kita baca aja. Bapak ke atas lagi sedikit. Nih, yang ini. Fungsi F dari A ke B dikatakan fungsi satu-satu jika tidak ada anggota himpunan B yang, lah ini kok kepotong 85, yang mendapat pasangan lebih dari satu kali. Nah, itu definisinya. Jika tidak ada anggota himpunan B yang mendapat pasangan lebih dari satu kali. Apa yang muncul apakah ada muncul pertanyaan di pikiran kalian? Jadi itulah fungsi satu ya. Kalau anggota B mendapat tidak ada anggota B yang dapat pasangan lebih dari satu kali itu. Nah, sekarang lihat yang A. Yang A itu fungsi F bukan merupakan fungsi satu-satu. F bukan merupakan fungsi satu-satu. Kenapa? Karena terdapat anggota B yang mendapat pasangan dua kali, yaitu satu. Nah, jadi fungsi F ini bukan satu-satu karena ada yang berpasangan dua kali nih. Kalau kita baca alasan yang A, alasan dia bukan fungsi satu-satu itu adalah si satu ini berpasangan dua kali gitu loh. Berarti kalau yang nomor 3 kan nggak berpasangan. Jadi dia masih bisa dikatakan fungsi satu-satu. 0 masih bisa dikatakan fungsi satu-satu gitu. Ngerti nggak? Gimana ya Bapak ngejelasinnya? Jadi alasan F bukan merupakan fungsi satu-satu itu adalah karena si satu ini berpasangannya dua kali. Kayak gitu. Kalau kita ngelihat contoh yang sebelumnya kan kayak misalnya yang C ini fungsi satu-satu loh. Kalian lihat aja. A berpasangan satu kali, B tidak berpasangan, C berpasangan satu kali, D berpasangan satu kali, E berpasangan satu kali. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan? Fungsi satu-satu itu anggota B-nya harus gimana? Gak boleh Boleh? Boleh? boleh Berpasangan. berpasangan lebih dari satu kali. Boleh apa nggak boleh itu yang lebih dari satu kali? Boleh berpasangan lebih dari satu kali. Oke, kebalik. Enggak, yang B-nya, Pak. Hah? Ini apa kesimpulan fungsi satu-satu apa? Kalau ngelihat yang C. Oh, yang C. Yang ini nih. Yang ini nih. Dia kan dikatakan fungsi satu-satu kan? Iya. Berarti kesimpulannya apa? Kalau kita ngelihat yang himpunan B-nya ini. Yang B ini Nggak ada yang berpasangan lebih dari satu kali. betul. Ya, satu. Berpasangan satu kali boleh nggak? Boleh. Boleh. Tidak berpasangan boleh nggak? Boleh yang B. Boleh. Kayak gitu. Nah, jadi fungsi satu-satu itu kalau himpunan B-nya boleh berpasangan satu kali, boleh tidak berpasangan. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh itu apa? Berpasangan lebih dari satu kali. Iya, betul. Ya. 2 kali boleh nggak? Nggak boleh. 3 kali nggak boleh. 4 kali nggak boleh. Jadi itu fungsi satu-satu. Ngerti? Jadi fungsi satu-satu, lihat yang kodomainya. Kalau kodomainya berpasangan lebih dari satu kali, berarti dia bukan fungsi. Oke. Bukan fungsi satu-satu gitu ya. Oke, lihat yang B. Tadi kan kita udah meriksa A, B, C ini semuanya fungsi ya. Jadi kita tinggal lihat yang ini. Apakah B fungsi satu-satu? Iya. Ya. Apakah yang C fungsi satu-satu? Iya. Ya.
Ya, sebenarnya kalau jawabannya iya tuh nggak seru ya. Iya aja. Kan kalau jawabannya enggak kan ada alasan gitu. Ya, jadi yang B sama yang C ya dia fungsi satu ya. Karena semuanya aman kan. Yang D berpasangan, 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 apa satu kali, satu kali, satu kali, nol, satu kali gitu kan. Nggak ada yang 2, 3, 4 gitu. Yang ini satu kali, satu kali, satu kali, satu kali. Jadi B sama C aman. B sama C dikatakan fungsi 1, 1 seperti itu. Jadi bisa Bapak tulis di sini. Oh, jadi kayak pertemuan kali ini kita nggak ada ngitung-ngitung ya. Kita nggak ada ngitung-ngitung kayak belajar matematikanya. Jadi fungsi 1, 1 itu kalau dibuat kalimat sehari-hari ya, kalimat sehari-hari yang tidak resmi. Kalau fungsi 1, 1 itu adalah kalau kodomainya berpasangan satu kali atau boleh nggak berpasangan. Gitu kan? Atau bisa ada lagi apa fungsi 1 itu nggak boleh kodomainya nggak boleh ini ya. Kodomainya nggak boleh. Oke, halo. Bapak kelihatannya terlempar ya. Tapi udah masuk lagi ya. Nih RTO ini berarti tidak connect ke internet. Kalian kalau Instagraman, YouTubean ini bakal buffering. Sudah. Sekarang sudah aman, sudah 2 digit. Kita lanjutkan lagi. Oh, record masih jalan ya. Jadi kayak gitu. Kodomainya nggak boleh berpasangan lebih dari 1 kali. Jadi nggak boleh 2 kali, nggak boleh 3 kali, dan seterusnya gitu. Oke, sekarang fungsi pada. Oke, untuk yang fungsi satu dulu ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ya, nggak usah ditawarin. Fungsi pada atau lama lainnya surjektif. Agar Anda memahami, oke, langsung diskusi lagi ya. Yang mana yang merupakan fungsi pada? Bapak langsung kasih definisi aja deh. Nih, fungsi F dari A ke B dikatakan fungsi pada jika semua anggota B mempunyai pasangan. Nah, simple, padat, tidak jelas. Apa jelas? Jelas ya? Singkat, padat, jelas. Jadi fungsi pada itu kalau semua anggota B punya pasangan. Dah, cukup. Ada pertanyaan nggak? Fungsi pada itu kalau kodomainya punya semua fungsi pada itu kalau kodomain semua ya, Bapak tulis semua kodomain berpasangan. Udah, titik. Jadi ini sedikit lebih simpel dibanding yang satu-satu. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, kalau berpasangannya 2 kali, 3 kali, 4 kali boleh nggak ya? Jadi B berpasangan nih, B berpasangan. Tapi berpasangannya 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu boleh nggak? Jawabannya adalah, pokoknya definisinya kayak gini aja. Aduh, kecoret lagi. Pokoknya definisi kayak gini aja.
semua kodomain berpasangan. Di sini ditulis nggak berpasangannya harus berapa kali? Enggak. Nah, gitu. Jadi selama dia berpasangan, mau 3 kali, mau 4 kali, mau 5 kali, jadi dia tetap fungsi pada. Yang penting semuanya berpasangan gitu. Oke, lihat yang diskusi. A, B, C, D. Coba ya. Coba dulu. Yang A kira-kira fungsi. Oke, periksa dulu ya. Oke, semuanya fungsi ini aman. Jadi, oke, A, B, C, D semuanya fungsi. Tinggal kita lihat apakah ini fungsi pada. A fungsi pada atau bukan kira-kira? Bukan. Karena Karena ada yang nggak berpasangan. iya, yang tidak berpasangannya ada yang tidak berpasangan yaitu 6. Itu pembatal fungsi pada. Yang 4 nih berpasangan 2 kali, enggak apa-apa ya. 8 berpasangan 2 kali, enggak apa-apa. Berpasangan 2 kali artinya ya berpasangan gitu. Yang bermasalah itu ketika dia enggak berpasangan, itu yang bermasalah. Ya, Bapak katakan sekali lagi, berpasangan 2 kali, berpasangan 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali seterusnya tidak apa-apa. Kalau kita ngomongin fungsi pada, yang nggak boleh itu yang nggak berpasangan. Jelas ya? Oke, jadi sedikit beda sama satu-satu. Oke, yang B, fungsi pada atau bukan? Iya. Oke, yang B fungsi pada ya. Oke, sekarang Bapak tanya lagi. Yang B fungsi satu-satu bukan? Iya. Iya, oke. Berarti karena yang B ini fungsi pada iya, fungsi satu-satu juga iya. Berarti yang B ini satu-satu pada nih. Gitu. Sekarang lihat yang C. Fungsi pada bukan? Bukan. Iya. Bukan. Ada angka 2 yang tidak berpasangan, ya kan? Ada 3 yang tidak berpasangan. Dia bukan fungsi pada. Yang D, fungsi pada bukan? Iya. Iya, betul. Oke, yang lainnya gimana? Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau diulangi? Ngerti nggak? Ini tuh tipe materi yang kalau ngerti, ngerti. Kalau enggak, udah blank sama sekali gitu. Oke, ada yang mau Bapak ulangi nggak? Cukup nih? Lihat rekamannya aja nanti ya. Jadi itulah fungsi pada. Fungsi pada jauh lebih simpel sih kalau buat Bapak mah ya. Jadi tinggal lihat aja yang B-nya. Berpasangan semua enggak? Kalau ada yang kosong berarti dia bukan fungsi pada. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Cukup buat yang fungsi pada. Nah, sekarang fungsi pada. Oh, fungsi pada di contoh soalnya kayak gini. Skip aja ya. Kalian baca sendiri aja. Ini buat bahan bacaan lah ya. Kalau Bapak sikat semua kan kayak gimana gitu. Bapak memberikan kalian ini ya, ada aja alasannya. Kita ke fungsi bijektif ya. Kayak gitu. Fungsi bijektif. Satu-satu pada. Nah, kayak tadi tuh, yang Bapak bilang yang B. B ini satu-satu pada. Karena pas kita periksa ini fungsi pada, habis itu periksa lagi, oh ini fungsi satu juga. Berarti ini bijektif ini, kayak gitu. Mana sih? Ada fungsi bijektif. Suatu fungsi dikatakan bijektif jika dan hanya jika kalian pernah dengar jika dan hanya jika? Gak usah nantilah ya. Gak usah. Jika dan hanya jika tuh ada banyak di kuliah. Jadi gak usah lah. Jika dan hanya jika fungsi tersebut berlaku fungsi satu-satu dan pada sekaligus. Oke. Fungsi satu-satu berlaku pas kita periksa fungsi satu iya gitu. Fungsi pada juga iya kayak tadi. Berarti ini fungsi satu pada. Konsepnya kayak gitu. Misalkan fungsi f dari A ke B dikatakan fungsi bijektif. Jika dan hanya jika perhatikan ya, semua anggota B mendapat pasangan hanya satu kali. Nah, di sini kuncinya. Semua anggota B dapat pasangan hanya satu kali. Mirip kalian dejavu nggak sih? Kayak pernah baca ini nggak sih? Maksa banget ya. Lupa. Fungsi bijektif disebut juga korespondensi satu-satu. Iya, kalau di SMP juga kan pernah ada kan diagram gitu fungsi.
Terus di SMP itu bahasanya korespondensi satu-satu, ingat? Kayak misalnya biasanya sih contoh di SMP itu kayak ibu kota sama negara, nah itu korespondensi satu-satu pasti. Kalau enggak apa namanya bendera sama negara korespondensi satu-satu. Enggak ada kan bendera yang sama. Habis itu lagu kebangsaan sama negara, nah itu korespondensi satu-satu. Bijektif itu kayak gitu. Nih yang Bapak mau highlight ya. Jika semua anggota B mendapat pasangan hanya satu kali. Semua anggota B dapat pasangan satu kali. Pertama, semua anggota B berpasangan. Yang kedua, anggota B berpasangannya satu kali. Mirip apa itu? Mirip apa? Mirip apa coba? Semuanya harus berpasangan, terus pasangannya harus satu kali. Mirip ketika kita, bukan mirip sih, sama persis. Ketika kita memeriksa apakah suatu relasi ini fungsi atau bukan, ya nggak? Iya, nih lihat deh. Coba ya yang A. Gimana cara kita periksa ini tuh fungsi atau bukan? 1, 1, 1, 1, 1. Gitu kan? Itu meriksa fungsi atau bukan. Jadi kayak semuanya harus berpasangan dan semuanya berpasangan harus tepat satu kali. Gitu. Nah, gitu. Nah, cuma bijektif ini, nah gitu kan, anggota B, semua anggota B dapat pasangan hanya satu kali. Nah, sama persis kayak kita meriksa fungsi. Bedanya apa? Kalau kita meriksa fungsi, kita meriksanya di domain. Kalau bijektif, kita meriksanya kayak gitu di domain. Iya, kayak gitu. Jadi bijektif itu adalah kita melakukan hal yang sama ketika kita memeriksa itu tuh fungsi atau bukan. Seperti itu. Ngerti ya? Jadi fungsi bijektif itu jadi bisa ditulis di sini. Bisa ditulis kayak gini. Fungsi bijektif itu cara periksanya sama persis. Jadi Bapak nggak bilang mirip ya. Kalau mirip itu kayak ada perbedaan gitu sedikit. Ini mah sama persis gitu ya. Jadi benar-benar sama persis kayak meriksa fungsi. Cuma bijektif periksanya di kodomain. Itu aja. Jadi apakah ini fungsi bijektif? Kalian pertama periksa dulu domainnya. Oh iya fungsi. Habis itu periksa kodomainnya. Oh iya fungsi. Berarti ini bijektif. Gitu. Ini jauh lebih simpel kan? Dibanding kita meriksa apakah ini fungsi sesuatu, apakah ini fungsi pada. Gitu. Cara meriksa kayak gini jauh lebih simpel dibanding kayak yang B tadi kan kita meriksa yang B itu apakah ini fungsi satu? Ya. Apakah ini fungsi pada? Ya. Berarti ini fungsi satu pada gitu. Jangan kayak gitu ya. Sekarang karena kita udah belajar gimana cara periksa fungsi bijektif. Cara periksa fungsi bijektif gimana? Di yang D kita lihat di yang D. Sekali. Oke, berarti ini bijektif. Gitu kan? Sama kayak meriksa fungsi. Oke, kita lihat contoh soalnya. Wah. Oh ya, astagfirullahaladzim. Duh, emang WA tuh harus dimatiin ya. Distraksi nomor 1 tuh. Contoh soal 5.12. Apakah A fungsi, oke, ini fungsi ya. Udah fungsi semua, udah Bapak lihat. Apakah A fungsi bijektif? Bukan. Karena yang 7-nya nggak berpasangan. iya, kayak gitu ya. Jadi pokoknya Bapak katakan sekali lagi, cara periksa fungsi bijektif itu sama persis kayak cara periksa fungsi. Yang B gimana? Bijektif bukan. Karena
Karena tiganya. Ada yang berpasangan lebih dari satu kali sama ada yang nggak berpasangan. Ya, betul. Ya, tergantung ya kalian lihatnya apa. Kalian boleh lihat yang 2, kalian boleh lihat yang 3. Yang C, bijektif bukan. Bukan. Kok ini bukan semua ya? Karena satunya ya berpasangan 2 kali. Yang D, bijektif bukan. Bijektif. Bijektif. Ya, jelas. Ada pertanyaan nggak? Ingat ya, ini tuh tipe materi yang kalau kalian ngerti terang banget, kalau ngertinya setengah-setengah, ya jadi kalian kalau ngertinya setengah-setengah tuh kayak kalau dikasih soal nebak-nebak, kok bukan sih? Ini kayaknya bijektif, bukan sih? Enggak ya, ini tuh pasti gitu. Ini bijektif, ini bukan bijektif. Jadi, dan ini tipe materi yang kalau kalian nggak diulangi, kalau kalian nggak dibaca lagi, bakalan lepas materinya, bakalan lupa gitu. Nah, cukup mungkin itu. Fungsi satu-satu, fungsi pada, fungsi bijektif. Jadi Bapak review ya, kalau fungsi satu-satu itu apa namanya? Fungsi satu-satu itu kodomainya nggak boleh lebih dari 1 kali gitu kan. Kalau fungsi pada semua kodomainya harus berpasangan. Kalau fungsi satu-satu pada semua kodomain harus berpasangan tepat 1 kali gitu kan. Dari kalimat semua berpasangan tepat 1 kali itu udah sama persis kayak kita periksa fungsi itu. Kan definisi fungsi kan kayak gitu kan. Semua anggota domain berpasangan tepat 1 kali gitu. Jadi bijektif sama aja. Jadi udah adil ya sekarang ya. Cara periksa fungsi kan kita hanya melihat domainnya saja. Nah, jenis-jenis fungsi kita lihat kodomain kayak gitu. Bukan jenis-jenis, apa namanya? Sifat-sifat ya? Apa sih? Sifat ya? Iya, sifat. Sorry. Jenis sama sifat beda nggak sih? Nah, sekarang kita ke nomor 4. Kita lanjut ya. Nomor 4. Ya, kenapa jam pertama jauh lebih lambat dibanding jam kedua ya? Karena jam pertama masuknya telat-telat. Kalian jam pertama telat nggak? Enggak ya? Yang nomor 4. Oke. Operasi pada fungsi. Operasi itu ya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, itu operasi. Oke? Operasi pada fungsi. Operasi tidak hanya berlaku pada bilangan dan himpunan saja, tetapi pada fungsi juga berlaku operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Jika F dan G adalah fungsi-fungsi dengan domain DF dan DG, itu kayak ini tuh kayak ya kan domain of F, domain of G gitu. Maka hasil kali skalar fungsi F dengan K anggota skalar. Ya, skalar itu apa? Kalau di vektor juga ada kan istilah skalar. Skalar itu kayak apa? Konstanta gitu ya. Konstanta. Hasil kali konstanta fungsi F dengan K. K itu bilangan real. Jadi maksudnya K itu angka loh gitu. Kalau F itu fungsi. Jadi K dikali F sama dengan K-nya bisa keluar. K dikali Fx. Oke. Oh, ini harusnya D besar nih. DF harusnya D besar ini. Yang B, jumlah fungsi F dan G. Kalau ada soal F tambah GX, ini kalian bisa Fx tambah GX. Bisa dikeluarin. Fx tambah GX. Selisihnya juga sama. Fx kurang GX. Sebenarnya ini nggak seru sih. Kalau menurut Bapak ini nggak seru ya. Jadi ya udah gitu, kalian tuh tinggal keluarin aja gitu. Nggak ada yang harus dijelasin gitu dari sini, nggak ada yang harus dijelasin. F kurangi G ya Fx kurangi Gx, F kali G ya Fx kali Gx, F bagi G ya Fx bagi Gx. Jelas? Jelas ya. Oke, jadi kayak gitu aja. Nah, contoh soalnya paling. Nah, sekarang kita ngitung-ngitung dikit ya. Jadi diketahui Fx, x kuadrat plus 2x, Gx itu 3x plus 5. Tentukan rumus untuk fungsi F tambah G
F kurang G, F kali G. Kenapa nggak ada F dibagi G ya? Karena F dibagi G itu tidak seru. Ya, kita lihat F plus G. Nggak usah ditulis lah ya, kita lihat aja di sini lah. Ya kalau F plus GX kan Fx tambah GX. Jadi masukin F, tulis deh. Kayak ada yang nggak kurang gitu kalau nggak ditulis tuh. F tambah G kan Fx tambah GX. Fx-nya apa? Masukin. Ada di soal. X kuadrat plus 2x. Gx-nya apa? Masukin. Ada di soal. 3x plus 5. Kayak gitu. Nah ini penjumlahannya aja kan. X kuadrat sendirian. Ya udah X kuadrat. 2x tambah 3x. 5x. Ditambah 5. Kayak gitu. Habis itu yang B. F kurangi G. Ya dengan cara yang sama lah ya. Ya, coba kalau pengurangan kalian harus hati-hati kalau pengurangan. Hati-hatinya di mana? Di pengurangan. Fx masukin. X kuadrat plus 2x. Dikurangi. Gx masukin. Gx-nya 3x plus 5. Nah, kalau kalian nulis kayak gini, salah. Harusnya diapain? Dikurung. Kurung. Ya, jangan lupa. Ingat, kalau kalian nggak pakai kurung, itu salah. Ya, Pak, kenapa yang plus nggak pakai kurung? Ya itu konseptual sih sebenarnya. Kan kalau penjumlahan mah mau pakai kurung mau nggak pakai kurung sama aja ya. Sebenarnya itu pakai kurung sebenarnya. Cuma nggak usah lah kan sama aja gitu ya. Tapi kalau yang pengurangan itu harus pakai kurung, oke? Ya sebenarnya semuanya pakai kurung kayak gitu. Yang depannya pakai, yang belakangnya pakai. Kalau kalian orangnya hati-hati gitu ya, jadi pakai aja kurung. Ya sebenarnya kalau kalian orangnya hati-hati, nah jadinya bakal kayak di buku gitu. Semuanya pakai kurung. Harusnya kayak yang di buku. Min 3x, min 5. 2x min 3x, min x min 5. Udah. Cukup ya, fx kali gx, ya silahkan kalian coba sendiri. Karena ini kali pelangi ya, x kuadrat kali 3x, 3x pangkat 3, x kuadrat kali 5, 5x kuadrat, 2x kali pelangi aja yang ini, oke? Jadi deh 3x pangkat 3 plus sekian. Yang pembagian gimana, Pak? Kalau yang pembagian sebenarnya kalau ditanya fx per gx ya udah gitu aja. Ya, kalau kalian mau nanya pembagiannya, kalau saya mau pakai bagian ini super nggak seru sih. Fx per gx. Fx-nya masukin. X kuadrat plus 2x. Gx-nya masukin. 3x plus 5. Beres. Kan? Nggak ada proses apa-apa lagi udah. Paling ini aja. Pakai daerah definisi. X nggak boleh min 5/3. Gitu kan? Ini dapat dari mana? Dari yang bawah nggak boleh 0. Cuma sekali lagi biasanya kan karena kita ujiannya itu pilihan ganda, jadi ini mah biar Bapak yang nulis aja. Jadi kalian nggak usah pusing di sini. Apa ininya salah ya? Enggak. Bapak nggak bakal nyalahin di ini pasti bakal benar. Jadi kalian tinggal fokus benerin ininya aja ya. Nggak usah meriksa, oh ininya bisa aja benar, tapi ininya salah. Enggak kayak gitu ya. Ininya udah pasti benar. Kalau udah kayak gitu expert banget itu. Oke, jenis-jenis fungsi sekarang. Ada fungsi konstan. Misalnya fx sama dengan 5. Kayak gini. Set gitu. Aduh, itu gambarnya nggak terlalu sebentar. Fx itu kan bisa ditulis Y, bener nggak? Fx itu bisa ditulis Y. Jadi kita lihat Y sama dengan 5. Dor. Nah, kayak gini. Gambarnya. Jadi garis terus saja. Nggak ada batasnya. Ini dipotong aja. Oh, ya. Ini ada batasnya soalnya. Batasnya dari min 2 sampai 3 ya. Kalau batasnya dari min 2 sampai 3 ya iyalah kepotong dari sini sampai sini doang.
Gitu. Jadi konstan itu ya udah gitu. Untuk X0 dia nilainya 5, untuk X-nya 2 dia nilainya 5, untuk X-nya 4 dia nilainya 5. Untuk X berapapun nilainya selalu 5. Itu namanya konstan. Oke, nih kayak gini ya. Min 2 dia 5, min 1 5, 0 5, 1 5. Semuanya 5. Untuk X berapapun. Habis itu fungsi linear. Oke. Mungkin di sini Bapak nggak bakal lama-lama ya di jenis fungsi, kalian bisa baca sendiri. Fungsi konstan ya konstan gitu y-nya. Kalau fungsi linear, nah ini udah Bapak sering di Bapak singgung bab sebelumnya. Kita pernah bahas ada linear, ada kuadrat, benar nggak? Kalau linear, si y-nya pangkat 1, x-nya pangkat 1 itu linear. Ciri khasnya. Y-nya pangkat 1, ya. Pokoknya fx itu sama dengan y aja ya. Jadi kalian bisa melihat ini y sama dengan 2x plus 1. Kalian bisa melihat ini y sama dengan 4 min x kayak gitu. Semuanya pangkat 1 kan. Jadi itu linear. Linear, ya sama aja lah. Habis itu kayak bawahnya kuadrat nih. Feeling kuadrat nih. Ya kan. Kalau kuadrat itu ya x-nya pangkat 2. Ya udah kuadrat. Oke. Gambarnya kayak gimana? Kurva. Ya. Nah kayak gini. Ini Pak kok banyak amat. Ini tuh kayak langkah-langkah nunjukin gimana cara menggambar fungsi kuadrat. Yang B, gimana cara menggambar fungsi linear. Kalian perlu bisa nggak? Harus bisa nggak? Harus. Jadi kalian latihan sendiri ya. Gimana cara gambar fungsi linear? Di sini udah ditulisin. Habis itu gimana cara ngegambar fungsi kuadrat? Di sini udah tulisin. Ya, kalau fungsi kuadrat itu cari titik puncak, cari titik potong sumbu y, cari titik potong sumbu x. Fungsi identitas. Fungsi identitas sama y sama dengan x. Nih, ini identitas y sama dengan x. Gitu. Jadi ya kayak gini. Y sama dengan x, kita coba ya. Itu tuh pokoknya nggak ada batas aja kan. Terus-terusan gitu. Ke atas terus, ke bawah terus. Jadi bukan berhenti di sini, bukan. Jadi dia terus. Dah. Fungsi komposisi. Apakah kita perlu latihan? Perlu lah. Ada yang udah belum ngerjain latihan 5.2? Siapa tahu ada yang udah kan. Bapak kasih PR ya? Bapak kasih PR aja deh. Soalnya 5.2 banyak banget. Bapak pilihin ya. Apa semuanya aja? Enggak, canda, Bapak pilihin. Masa semuanya, Pak? Tapi lebih bagus kalian kerjain semua, ya enggak? Iya dong. Kalau ada yang ngerjain semua, itu lebih bagus. Apakah merupakan fungsi atau bukan? Sebenarnya Bapak pengen ngasih PR itu 1, 2, 3, 8, 9, 10 gitu loh. Soalnya 1, 2, 3 ini konsep kan. Ini disajikan dalam bentuk HPB, yang ini disajikan dalam bentuk grafik. Ya udah deh, Bapak PR-in grafik aja ya. 8, 9, 10. PR ya. Dikumpulinya jangan ke WA, dikumpulinya jangan ke WA, ke email. nfajri1@gmail.com. Lagi.
Kalau kalian udah ngerjain semua soal, habis itu ada soal yang kalian kurang yakin, apa kalian bingung, kalian boleh tanya Bapak ya, PSWA ya. Oh, saya udah ngerjain semua soal nih, nomor 21 gimana? Oh, ya, saking semangatnya gitu kan ya, nomor 21 nggak ada. Mana lagi ya? Ntar Bapak pilihin dulu. Yang nomor 12 ini keluar nih di soal UTBK nih. Jadi dia cuma ini lebih sadis. UTBK jauh lebih gampang. UTBK itu cuma gini, apakah ini merupakan fungsi gitu. Habis itu ditulisnya kayak gini doang. 2x-3 X min 1. Kan kita harus ngegambar ya. Kalau kayak gini kita harus digambar dulu gitu. Habis itu kita lihat apakah fungsi atau bukan. Kalau nomor 12 nih jauh lebih sadis. Ini dia pengennya fungsi satu-satu atau bukan gitu. Gimana cara meriksa fungsi satu-satu atau bukan dari ini? (12) ada ya? 11 gimana ya? Yang merupakan fungsi satu-satu. Sebenarnya semua soalnya bagus sih. Guys, Bapak pengen ya deh. 17. Kalau kalian mau mengembangkan diri kalian sendiri, kerjain semua aja pokoknya mah. Karena setiap soal itu mewakili satu konsep gitu loh. Tapi ini yang harus dikumpulin ya. 17A aja deh biar perkaliannya nggak susah-susah. 17A. Udah 4 soal ya. Udah 4 soal. Wah, tentukan daerah asal. Nomor 19 seru juga nih. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 19D ya. Nah ini ya, PR ya. Coba Bapak bilang lagi sekali lagi nih. Sebenarnya setiap soal itu konsepnya beda-beda. Yang 11 itu ada konsepnya, 12 konsep fungsi satu. Yang ini konsep fungsi satu-satu, tapi pakai HPB. Ini pakai grafik. Kalian harus ngegambarin ini kayak gimana nih. Kayak gitu. Kalau pakai aplikasi ya nggak seru sih, nggak seru, kalian harus gambar sendiri dong. Itu ya buat yang nomor 12 ya. Ya pokoknya gitulah. Ya 8, 9, 10, 17A, 19D. Dikumpulin. Kapan kita ketemu lagi? Matematika wajib. Bapak kira lebih dari 10 hari? Ya kumpulin pas deadline-nya ya, deadline. Tapi biasanya kalau IPA 2 mah nih, jam 11 tuh udah ada yang ngumpulin. Biasanya ada. Cuma gak tahu ya. Bapak berikan waktu yang ini. Kalau sebetulnya kan ada kesibukan lain, jadi bolehlah kesibukannya. Deadline-nya kapan sih jadwal matematika? Pokoknya pas MTK wajib aja. Selanjutnya. Gitu ya. Udah di SS. Nah, bawa ke bawahin ya. Sekarang fungsi komposisi. Masih ada 7 menit kayak lumayan deh. Nah, ini akhirnya kita ke fungsi komposisi. Abis itu inverse ya. Iya, abis itu beres. Ayo cepat beres. Pengertian fungsi komposisi. Setelah Anda mempelajari fungsi dan operasinya, selanjutnya Anda akan mempelajari fungsi komposisi. Agar lebih memahami mengenai fungsi komposisi, perhatikan contoh soal berikut ini. F itu fungsi dari real ke real. Ini kasarnya ini nggak penting. G dari real ke real. Oke, ini juga nggak penting. Pasti dari kalian ada yang, maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini? Gitu ya. Jadi ini bisa dibilang nggak penting. Ini tuh bakal dibahas abis-abisan di kuliah ya. Tapi di SMA ya sebenarnya ini penting, ini penting. Cuma di SMA nggak dibahas gitu. Jadi ya udahlah gitu loh.
Ditentukan oleh rumus, oke, fx-nya ini, gx-nya ini. Tentukan rumus untuk g komposisi fx. Nah, cara bacanya ini cara baca yang benar, ini g komposisi fx, oke? Bapak udah mengklaim ya, cara baca yang benar itu G komposisi fx. Cuma gini loh, kawan-kawan. Kalau Bapak setiap baca G komposisi F komposisi G, kan itu ribet ya. Jadi Bapak pengen bacanya GOF, FOG, oke? Boleh? Boleh dong, karena Bapak yang bikin aturan ya. Kecuali kalau kalian yang mau bikin aturan, nah itu harus sepakati dulu. Kalau kalian mau bacanya, boleh nggak FOG, GOF? Tunggu dulu ya. Gitu. Karena ini bahasanya komposisi dan komposisi itu cukup panjang, jadi Bapak pengen bacanya GOF, FOG. Cuma itu cara baca yang kurang tepat ya. Itu aja pokoknya mah weh. Oke, yang A. Udahlah. Ini buat kayak gak cukup dah 4 menit lagi. Ini buat pertemuan selanjutnya aja. Silahkan kalian baca. Kemudian ada sifat-sifat komposisi. Oh, asosiatif, komutatif gitu ya. Ya. Ada identitas. Ya udah, jadi mungkin itu aja. Boleh lah ya, kita akhiri aja, nggak apa-apa deh, 4 menit. Kalian bisa lah ngerjain ini ya. Oh iya, buat yang 8, 9, 10, pakai cara ya. Pakai cara pokoknya. Kan misalnya nomor 8, bukan fungsi. Kenapa? Jadi karena di sini ada yang 3 titik loh Pak, di sini ada yang 2 titik loh Pak, gitu. Ditulisin aja nggak apa-apa. Ditulisin pakai ya kalau bisa sih pakai bahasa yang apa namanya? Yang formal ya. Jangan ya, di sini 2 titik Pak, kayak gitu ya, jangan ya. Karena di sini memotong 2 titik gitu. Jadi dia bukan fungsi. Ini fungsi atau bukan gitu. Fungsi karena setelah melakukan scanning ternyata misalnya di sini ternyata semuanya 1 titik. Tuh ya, oke. Mungkin sampai sini. Kita tutup saja. Ada pertanyaan? Oh ya, Bapak mau foto dulu. Ya teh, jadi ini tuh tipe soal UTBK nih. Tapi UTBK itu bukan fungsi satu, tapi cuma fungsi doang. Apakah ini fungsi? Habis itu ada kayak gini. Wah, ini kan kita harus gambarin satu-satu ya. Kayak, wah ini makan waktu banyak sih. Gitu. Mana. Bapak mau foto. Jadi kalian buka kamera, atau berikan emoticon. Nah, oh ya, untuk pertemuan depan, kelihatannya kita bakal banyak ngitung ya. Nggak kayak pertemuan yang belakang-belakang. Oke, kita foto dulu. Ayo, berikan emot ya. 1, mana yang keren? Oke, ini keren. 1, 2, 3. Oke, mantap. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kirim Pak. email jangan lupa ya.